Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naufal Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lagi lanjutannya pada buku Budwiyarti penerbitnya Erlangga pada bab 4 ya, karir dalam bidang keuangan. Langsung saja pada pembahasan berikut ini. Perencanaan karir. Perencanaan karir adalah suatu proses penentuan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin, dalam hal ini untuk memperoleh pekerjaannya. Selanjutnya, penyusunan perencanaan karir. Biasanya 4 hal pokok ya, ada jabatan pokok dan penunjang, pola jalur karir bertahap, jabatan struktural, dan tenggang waktu jabatan. Jadi perencanaan karir itu diperlukan 4 hal pokok tersebut. Selanjutnya, kegiatan perencanaan karir, pendidikan formal, informasi perencanaan karir, konseling karir. Jadi perencanaan karir itu diperlukan untuk teman-teman memperkirakan arah mana yang akan dituju. Ini sama saja dengan penentuan penentuan dan arah mana cita-cita yang akan diraih itu jalannya bagaimana. Itu sama saja seperti penentuan karir ya. Ya mungkin berbeda dalam konteks ini ya. Tetapi persamaannya adalah adanya perencanaan yang kemudian dilakukan dengan langkah-langkah tertentu. Misal, saya ingin jadi akuntan, langkah yang harus ditempuh apa? Nah, itu tadi ada beberapa cara ya. Pendidikan formal. Nah, pendidikan formal dalam hal ini SMK. Jika SMK belum bisa menjadi akuntan, maka minimal S1 untuk menjadi akuntan gitu. Jadi S1 akuntansi, ataupun bisa juga kalau misalnya cita-citanya yang lain itu harus ya sesuai dengan bidangnya lah gitu. Akuntansi. Setelah itu informasi perencanaan karir. Jadi harus tahu perencanaan karirnya bagaimana di perusahaan ini. Misal menjadi akuntan pada perusahaan A, nah itu tahapnya bagaimana. Jadi misal jadi bagian pembukaan dulu, terus dalam berapa tahun itu bisa naik, itu mencari informasi tersebut. Selanjutnya konseling karir, biasanya untuk membantu karyawan dalam menetapkan sasaran, menentukan jalur karir yang tepat. Jadi biasanya bagian personalia atau HRD ya, untuk membimbing atau konseling karir untuk memotivasi, biasanya untuk memotivasi karyawan untuk selanjutnya berkembang dalam perusahaan tersebut, tidak stagnan ya. Selanjutnya, pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu rangkaian posisi jabatan yang ditempati seseorang dalam masa kehidupan tertentu. Selanjutnya, manfaat pengembangan karir. Bagi organisasi, pengembangan karir dapat menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, menjamin agar kelompok minoritas dan wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. Yang keempat, mengurangi frustasi karyawan. Yang kelima, mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam suatu organisasi. Yang keenam, meningkatkan nama baik organisasi. Bagi karyawan, pengembangan karir identik dengan keberhasilan ya biasanya. Nah, ini bermanfaat untuk mendapatkan potensi dalam diri seseorang. Yang kedua, menambah tantangan dalam bekerja. Yang ketiga, meningkatkan otonomi. Yang keempat, meningkatkan tanggung jawab. Selanjutnya, kegiatan pengembangan karir
dapat dilakukan dengan prestasi kerja ya, yaitu job performance. Selanjutnya exposure, yaitu pengambilan keputusan yang berkenaan dengan promosi atau mutasi. Jadi menggunakan kesempatan tersebut gitu, exposure. Yang ketiga jaringan kerja atau networking. Biasanya itu kalau sudah mendapatkan exposure di luar usaha itu kita mendapatkan kontak-kontak orang-orang yang berkepentingan gitu kan. Jadi biasanya diajukan oleh teman-teman tersebut. Jadi jaringannya harus luas gitu, direkomendasikan gitu pada perusahaan A dan direkomendasikan mengerjakan sesuatu gitu. Itu jaringan kerja. Selanjutnya pengunduran diri. Apabila tidak mendapatkan kesempatan berkarir yang banyak dan ketika peluang karir lebih besar yang terjadi di luar perusahaan, pengunduran diri adalah salah satu cara. Jadi kalau misalnya di perusahaan tersebut tidak ada perkembangan, kalau misalnya kita ingin berkembang dan ingin melaju lebih cepat gitu kan, ya udah kita bisa resign gitu. Selanjutnya kesetiaan terhadap organisasi atau loyalty ya. Nah ini sangat penting dalam suatu perusahaan. Jika loyal tinggi itu biasanya dikasih jabatan tertentu ya. Selanjutnya pembimbing dan sponsor. Hal ini biasanya atasan langsung ya. Itu biasanya memberikan saran dan nasihat kepada karyawan untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah itu biasanya diberikan promosi kalau misalnya dikira dianggap oleh pimpinan itu baik kerjanya dan sebagainya, itu bisa dipromosikan, dipindah tugaskan ke yang lebih baik gitu. Selanjutnya bawahan yang mempunyai peran kunci atau key subordinates, yaitu bawahan yang berprestasi ya, memperlihatkan peranan yang penting dalam perusahaan itu. Selanjutnya peluang untuk tumbuh. Karyawan hendaknya diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya, dalam hal ini keahliannya, yang kemudian membuatnya lebih ahli dan lebih berkompeten dalam bidang tertentu. Selanjutnya pengalaman internasional. Ini sering kali menjadi cita-cita teman-teman ya, jika sudah menguasai tentang perusahaan di Indonesia sendiri, itu bercita-cita menjadi jika akuntan ya, akuntan di luar negeri, itu yang dicita-citakan. Jadi ada pengalaman di sana, ada pengalaman internasional gitu. Selanjutnya manajer keuangan. Keterampilan manajer yaitu keterampilan konseptual, keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga keterampilan teknis. Selanjutnya tugas manajer keuangan yaitu perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, dan pemeriksaan keuangan. Wewenang manajer keuangan mengusulkan perubahan atau penggeseran anggaran kepada direktur keuangan dan umum. Selanjutnya perubahan nomor rekening, bentuk laporan keuangan, dan seterusnya. Ini panjang sekali ya, bisa dibaca sendiri pada bab 4 ya. Selanjutnya tanggung jawab manajer keuangan itu mengkoordinasi dan mengontrol perencanaan, pelaporan, dan pembayaran kewajiban. Selanjutnya perencanaan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan dan mengontrol penganggaran anggaran tersebut. Yang ketiga merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan prosedur keuangan. Yang keempat mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisis keuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan.
karir di bidang akuntansi. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan publik itu dalam UU nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik dan peraturan menteri atau PMK nomor 17 garing PMK 01 garing 2008 tentang jasa akuntan publik. Akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Jika akuntan perusahaan ya itu biasanya menggunakan IAI, itu Ikatan Akuntan Indonesia. Kalau yang publik ini IAPI. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh akuntan publik yaitu audit junior, merupakan akuntan publik entry level yang bertugas melaksanakan prosedur audit secara rinci. Yang kedua, audit senior, melaksanakan audit dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan dan mereview pekerjaan audit junior. Selanjutnya, manajer audit bertugas sebagai membantu audit senior untuk merencanakan program dan waktu audit. Yang keempat, partner, merupakan pemilik kantor akuntan publik yang bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai auditing gitu. Jadi audit adalah pemeriksaan ya. Jadi akuntan publik itu tugasnya memeriksa. Nah, dalam hal ini biasanya akuntan publik itu berdiri sendiri, jadi independen. Itu orang-orangnya harus mempunyai integritas yang tinggi ya, karena tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal tertentu. Dalam hal ini harus objektif ya dalam memeriksa laporan keuangan dan memeriksa apa yang harus diaudit gitu. Dalam perusahaan ada audit keuangan gitu, itu harus objektif gitu. Selanjutnya, akuntan pendidik, yaitu guru ya dalam hal ini ataupun dosen, itu adalah akuntan pendidik. Selanjutnya, akuntan pemerintah, itu akuntan yang seorang sarjana akuntansi yang bertugas pada pemerintahan ya. Selanjutnya, akuntan perusahaan, yaitu akuntan yang berada di perusahaan ya, itu biasanya S1 akuntansi gitu dengan gelar AK ya. Kalau misalnya sudah menempuh pendidikan profesi, itu gelarnya AK gitu, akuntan, bukan lagi SAK gitu. Kalau SAK itu masih sarjana akuntansi ya, terus nambah 2 tahun lagi untuk memperoleh gelar AK. Selanjutnya, manajer akuntansi. Manajer akuntansi itu bertugas sebagai kepala bagian atau departemen keuangan. Tugas manajer akuntansi itu salah satunya mengkoordinasi perencanaan anggaran di tingkat sekretaris eksekutif, mengembangkan format-format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan, dan melakukan rekonsiliasi keuangan. Selanjutnya, wewenang manajer akuntansi merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tentang aktivitas akuntansi, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi setiap kegiatan keuangan di perusahaan, menetapkan besarnya anggaran yang dibutuhkan setiap divisi, dan menerima laporan mengenai arus kas yang keluar ataupun masuk dalam perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab manajer akuntansi. Tanggung jawab accounting manager dalam hal ini merencanakan strategi akuntansi secara tepat, mengatur, mengarahkan pencatatan neraca sesuai aktivitas, dan menjaga keseimbangan neraca dan laba rugi. Selanjutnya, bagian yang membantu manajer akuntansi, chief accountant, atau jabatan setingkat dengan pengelola di setiap perusahaan ya, bertanggung jawab mengelola aktivitas akuntansi dalam perusahaan.
Chief Financial Officer. Jadi jabatan itu bertanggung jawab pada mengelola risiko keuangan korporasi. Pejabat ini bertanggung jawab dalam perencanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan pada manajemen yang lebih tinggi. Selanjutnya asisten manajer akuntansi, membantu manajer akuntansi dalam melaksanakan tugasnya. Penata buku atau bookkeeper biasanya jabatan yang di bidang akuntansi sebagai pelaksana pembukuan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri ya pada bab 4 ini, pada pengantar akuntansi untuk SMK MAK untuk kelas 10 oleh Bu Duyarti, penerbit Erlangga. Saya Naufal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.